Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini untuk melaksanakan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Resvita Putri sebagai pemandu alur presentasi pada hari ini. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Febriana Karniati Rapung, Zaskia Febrina Ananda Kusminarto, Muhammad Rafiq Hariri, Christine Kathleen Wijaya, Salmawati, Ahmad Taufik, dan Amanda Putruwara. Kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi kelompok etnik sebagai cikal bakal masyarakat maritim pedesaan di Indonesia. Langsung saja, materi pertama yaitu etnis Bajo akan disampaikan oleh Saudara Christine. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi pertama mengenai etnis Bajo. Suku Bajo tersebar di beberapa kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Suku Bajo telah menguasai berbagai wilayah pesisir yang terletak di daerah-daerah Indonesia. Mata pencaharian utama suku Bajo adalah laut. Suku Bajo disebut sebagai orang laut atau Sigipsi karena mereka merupakan pengembara laut yang bergantung hidup pada laut. Masyarakat suku Bajo berprofesi sebagai nelayan. Keahlian mereka dalam menjelajah laut telah terjadi secara turun-temurun. Budaya maritim suku Bajo adalah memanfaatkan sumber daya bahari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dibandingkan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di daratan. Kedekatan masyarakat Bajo dengan sumber daya laut menimbulkan tradisi Mamia Kadialo. Tradisi ini berupa pengelompokan orang ketika ikut pergi melaut dalam jangka waktu tertentu dan perahu yang akan digunakan. Terdapat 3 kelompok dalam tradisi ini, yaitu Palilibu, Bapongka, dan Sasakai. Palilibu merupakan kebiasaan melaut dengan memakai perahu sope yang digerakkan dengan dayung. Mereka melaut dalam 1-2 hari dan akan kembali ke pemukiman dengan menjual hasil tangkapan dan dinikmati bersama keluarga. Bapongka merupakan kegiatan melaut selama beberapa minggu sampai bulanan, dengan memakai perahu yang besar dan dilakukan dengan mengikut sertakan keluarga. Dan Sasakai merupakan kebiasaan melaut dengan memakai perahu dalam beberapa bulan dengan wilayah antar pulau. Terdapat pula beberapa pantangan bagi keluarga yang ditinggal maupun mereka yang melaut. Pantangan tersebut adalah dilarang membuang ke laut seperti air cucian teripang, arang kayu, abu dapur, dan lain-lain. Pantangan-pantangan tersebut mengandung nilai-nilai pelestarian ekosistem perairan laut dan pesisir pantai. Selanjutnya yaitu materi etnis Bugis yang akan disampaikan oleh Saudari Amanda. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang kedua adalah etnis Bugis. Asal-usul suku Bugis. Suku Bugis menjadi bagian penting dalam budaya bahari Nusantara. Menurut Pelras, pada tahun 1956, orang Bugis merupakan pedagang antar pulau yang disegani, terutama ketika sebelum abad ke-19. Kuatnya pengaruh suku Bugis dapat dibuktikan dengan banyaknya nama kampung Bugis di Indonesia, bahkan kampung tersebut ada di Singapura. Yang kedua, keulungan pedagang Bugis. Suku Bugis menempati wilayah yang tergolong subur. Orang Bugis pertama kali menetap di wilayah sekitar pesisir, Teluk Mandar hingga ke Makassar. Topografi wilayah ini tergolong datar dengan material tanah aluvial. Hal tersebut menjadikan aktivitas pertanian dan nelayan merupakan mata pencaharian utama suku Bugis pada masa sebelum abad ke-19. Selanjutnya, kesalahpahaman kapal pinisi. Pinisi merupakan kapal yang menjadi alat transportasi utama pedagang laut di Indonesia di Nusantara pada abad ke-19. Kapal pinisi oleh beberapa pihak seringkali disalah-tafsirkan sebagai produk asli budaya Bugis. Hal ini tentu saja keliru apabila melihat asal-usul suku Bugis. Orang Bugis memang merupakan pedagang yang ulung, namun mereka hanya menggunakan pinisi untuk mengarungi pulau-pulau. Keterkenalan suku Bugis menjadikannya ikut dicap sebagai penemu kapal pinisi. Selanjutnya yaitu materi terkait etnis Makassar yang akan dipaparkan oleh Saudari Zaskia. Dengan ini saya persilakan. Baik, saya akan membawakan materi etnis Makassar. Orang Makassar dari wilayah Sulawesi mulai mengunjungi pantai utara Australia sekitar pertengahan tahun 1700-an. Pertama di wilayah Kimberley dan beberapa dekade kemudian di Arnhem Land.
Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan dan mengolah teripang. Galesong adalah salah satu saksi sejarah maritim dunia. Tidak hanya dikenal karena kisah heroik Karaeng Galesong dan pasukan Tobarannya, tapi juga gemarnya mereka mengarungi laut lepas lintas benua. Terletak di bagian selatan dan berjarak sekitar 40 km dari arah kota Makassar. Wilayah Galesong adalah wilayah pesisir pantai membentang dari arah utara ke selatan. Dominasi masyarakatnya adalah nelayan. Sepanjang pantai berjajar jenis perahu layar, kapal tangkap, lambo, dan perahu-perahu kecil lepa-lepa. Kurun waktu 1600-an hingga Australia berdaulat berbentuk negara yang telah terbatasi zona laut. Laut Galesong Sabang tahun menyandarkan kapal pinisi lambo dan beragam jenis perahu tangkap di perairan Australia Utara. Umumnya mereka mencari teripang, dan suku aborigin dalam hal ini suku Yonglu menerimanya dengan baik penuh persahabatan. Meskipun dalam catatan sejarah kadang terjadi perselisihan atau konflik yang berakibat perkelahian, namun nuansa persahabatannya lebih hangat dan terjalin baik. Laut Makassar datang membawa barang dagangannya seperti kretek, tembakau, sarung tenun, beras, pisau, juga mewariskan budaya dan bahasa. Para pelaut Makassar mengajarkan teknik membuat perahu berbagai ukuran, teknik menangkap ikan, dan cara membaca arah mata angin dan mengetahui arah berlayar yang berpedoman pada bintang serta musim-musim tangkap. Unsur budaya Makassar lainnya yang masih tertinggal di wilayah pantai Australia Utara adalah bentuk perahu kecil lepa-lepa dan juga beberapa peralatan untuk mencari biji besi dan cangklong madat di mana orang aborigin mengisinya dengan tembakau. Selanjutnya yaitu materi terkait etnis Mandar yang akan dipaparkan oleh Saudari Salmawati. Dengan ini saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan etnis Mandar. Mandar merupakan suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat secara historis dan kultural, Mandar tetap terikat dengan sepupu-sepupu seumpamanya di Sulawesi Selatan. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara 7 kerajaan di pesisir, Itutu, Bakbana, Binanga, dan 7 kerajaan di Gunung Pitu Uluna Salu. Ke-14 kekuatan ini saling melengkapi. Sifat Mandar menguatkan sebagai suatu bangsa melalui perjanjian dan persumpamahan oleh leluhur mereka di Alewang Batu di Luyo. Selanjutnya ada materi terkait etnis Buton yang akan dipaparkan oleh Saudara Taufik. Dengan ini saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etnis Buton. Buton pada zaman dahulu merupakan suatu wilayah kesultanan yang bernama Wolio. Kesultanan Wolio berdiri pada abad ke-14 dan berakhir pada tahun 1960. Wilayah kekuasaan ini dahulu kala mencakup Pulau Kabaena, Pulau Munah, Pulau Tiworo, Pulau Buton, dan Kepulauan Tukang Besi atau Wakatobi. Wilayah tersebut saat ini secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah Kesultanan Buton merupakan kepulauan di mana wilayah lautnya lebih luas daripada daratan. Wilayah ini juga didominasi oleh batuan gamping. Hal tersebut mengakibatkan tanah yang ada cenderung tidak cocok sebagai area pertanian. Kombinasi antara lautan yang membentang luas dan tanah yang tidak subur mendorong masyarakat Buton berorientasi maritim. Buton yang terdiri dari banyak pulau tidak otomatis menjadikan setiap wilayahnya memiliki pelaut ulung yang selama ini disegani. Para pelaut Buton yang selama ini disegani pada dasarnya adalah pelaut-pelaut yang berasal dari Kepulauan Tukang Besi. Pelaut Kepulauan Tukang Besi dapat disegani karena memiliki 3 keunggulan dan 2 peran.
Tiga keunggulan pulau ini yaitu memiliki kemahiran membuat perahu layar tradisional, keberanian berlayar di alam bebas, dan kemampuan menerima perkembangan teknologi pelayaran. Sementara itu, dua peran yang dimaksud adalah ikut menyebarluaskan Islam dan kebudayaan dalam pelayaran, serta membantu perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nama tukang besi berasal dari seorang Belanda bernama Hogger yang melihat penduduk di Pulau Binongko membuat berbagai peralatan dari besi. Selain itu, istilah tukang besi juga berasal dari Raja Hitu, seorang tengkulak besi yang para pengikutnya memberontak dan membunuh para serdadu Belanda di Pulau Wangi-Wangi ketika diasingkan dari Batavia. Nama tukang besi secara resmi telah berganti menjadi Wakatobi pada tahun 2003. Pergantian tersebut dilakukan seiring pemekaran Kepulauan Wakatobi menjadi kabupaten yang terpisah dari Buton. Istilah Wakatobi merupakan akronim dari nama-nama pulau besar yang ada. Materi selanjutnya yaitu terkait etnis Madura yang akan dipaparkan oleh saya, persilakan. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu etnis Madura. Etnis atau suku Madura merupakan salah satu etnik yang mendiami Pulau Madura yang ada di sebelah timur Laut Jawa Timur dan juga sebagian di Kalimantan di bagian selatan. Asal-usulnya sendiri dimulai dari diangkatnya Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Madura oleh Raja Kertanegara Kerajaan Singasari pada tanggal 31 Oktober 1269 yang pemerintahannya berpusat di Batu Putih Sumeneb atau keraton pertama di Madura. Dari pemberitaan Cina sendiri dapat diketahui bahwa Madura merupakan penjaga penting jalur lalu lintas maritim di bawah Kerajaan Panjalu atau Airlangga melalui pelabuhan Ujung Galuh dan pelabuhan Sampang atau Ketapang. Berdasarkan sumber sejarah dari Cina juga, leluhur etnik Madura datang dari utara yakni Tibet dan Yunan ke selatan yang dikarenakan leluhur mereka ini terdesak oleh ancaman bahaya dari pedalaman utara akibat perluasan kekuasaan Cina ke selatan. Sehingga untuk menyelamatkan diri, mereka menempuh rute tersebut hingga tiba di wilayah Nusantara, salah satunya Madura. Selanjutnya. Nah, masyarakat Madura memang sedari dulu dikenal dengan kebiasaannya yang gemar merantau di penjuru Nusantara karena kondisi wilayah yang kurang mendukung aktivitas pertanian dengan lancar dan lebih memilih untuk berlayar, sehingga mempercepat penyebaran etnis ini di berbagai daerah lain di Indonesia hingga saat ini. Karena faktor geografis, etnik Madura juga kebanyakan menjadi pedagang perantara serta penyedia jasa transportasi lautnya seperti perahu untuk membawa para pedagang dari bangsa lain mengarungi laut lepas berkat modal pengetahuan tentang seni berlayar yang mereka miliki. Namun sejak zaman kolonial Belanda, orang Madura sudah banyak dikenal sebagai penghasil dan pengekspor garam. Dan salah satu kebudayaan etnik Madura yang mencerminkan mereka sebagai etnik atau masyarakat maritim yakni adanya upacara rokatase oleh etnik Madura yang bermukim di pesisir, yang telah dilakukan selama ratusan tahun. Rokat sendiri ini merupakan tradisi upacara petik laut sebagai sebuah ungkapan rasa syukur atas karunia dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan berupa kelimpahan ikan agar senantiasa diberikan keselamatan dan kelancaran rezeki. Adapun kegiatan dalam tradisi rokatase ini seperti menghias miniatur kapal untuk tempat sesajen, kontes sapi betina, tayuban atau tari-tarian, pementasan ketoprak, pelarungan sesaji di tengah laut, atau pelaburan benih ikan kakap, dan pengajian. Nah, tradisi ini juga dilaksanakan dengan tujuan agar nelayan turut menjaga ekosistem laut sebagai sumber penghidupan mereka dan masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah materi terkait pewaris kebudayaan maritim yang akan disampaikan oleh saudari Febriana. Dengan ini saya persilakan. Selanjutnya materi mengenai pewaris kebudayaan maritim.
Yang kita ketahui, masyarakat pesisir itu sudah sering dikenal dengan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan antara daratan dan perairan laut, dan kehidupannya sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam dari laut untuk memenuhi kelangsungan hidup. Kelompok-kelompok subetnik pewaris kebudayaan maritim pedesaan yang pertama adalah pelayar dan nelayan Pulau Bawean, yang kedua pelayar dan nelayan di Masa Lembo dan Saputi bagian Jawa, yang ketiga pedagang Bonerate, yang keempat nelayan di Polue Laut Flores, yang kelima pemburu dari Lama Lerap bagian Lomben di Selat Timur, orang luang di sebelah barat daya, yang keenam pelaut di daerah koloni Bugis, yaitu daerah Flores, Bima, Riau, dan Lampung yang menguasai jaringan. Yang ketujuh perdagangan luas dari berbagai jenis komoditi ekspor dan impor. Subendik tersebut membuktikan bahwa adanya desa-desa nelayan Bugis, Mandar, Makassar, Madura, dan sebagainya yang ada di kawasan pesisir. Masyarakat-masyarakat nelayan tersebut merupakan pewaris budaya maritim dari Melayu Polinesia yang memiliki keahlian khusus sebagai pembuat dan pecinta perahu sejak tahun 2000 yang lalu. Masyarakat nelayan Bugis, Makassar, Bajo, dan Buton menganut gagasan mengenai sumber daya laut untuk semua, namun hanya sebagian orang yang bisa memanfaatkannya. Gagasan tersebut mengenai laut yang luas, namun tidak semua bisa dimiliki, merupakan pandangan budaya yang dianut oleh sebagian masyarakat nelayan Bugis, Makassar, dan Bajo. Pandangan tersebut tumbuh dari pengalaman mereka dikarenakan telah berinteraksi dengan institusi pengelola sumber daya laut, misalnya kepemilikan individual, komunal, dan kontrol negara. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami terkait materi kelompok etnik sebagai cikal bakal masyarakat maritim pedesaan di Indonesia. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.